Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa muslimin saya hormati. Masih kita berbicara tentang Yahudi di Madinah. Jadi disebutkan pasal berikutnya oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, atau lebih tepatnya Ibnu Hisham rahimahullah dari Ibnu Ishaq. Al-Yahud ya'muruna an-nasa bil bukhl. Bahwa Yahudi memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil, pelit, khususnya untuk bersedekah dalam rangka fi sabilillah, mendukung Rasulullah SAW dan dakwahnya. Maka Yahudi menyatakan jangan kalian berinfak. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, wa kana Kardam ibn Qais halifu Ka'ab ibn al-Ashraf. Bahwasanya Kardam namanya Ibn Qais, yang merupakan seseorang dari suku yang bergabung dengan sukunya Ka'ab ibn al-Ashraf, dan juga Usamah ibn Hubayb atau ibn Habib, dan Nafi' ibn Abi Nafi', dan Bahri ibn Amr, dan juga Khuyay ibn Akhtab, dan Rifa'ah ibn Zaid ibn Tabut. Ini adalah orang-orang dari kalangan Yahudi. Yatuna rijalan minal ansar. Mereka mendatangi beberapa orang dari kalangan Ansar, yang tentunya orang-orang Ansar yang kanu yukhalitunahum wa yantasihuna lahum min ashabi Rasulullah SAW. Tentunya orang-orang Ansar yang didatangi adalah orang-orang Ansar yang dulunya berhubungan dengan Yahudi, yang biasa minta nasihat kepada Yahudi, yang biasa bertanya permasalahan-permasalahan kepada Yahudi. Maka didatangi kelompok tersebut atau orang-orang Ansar tersebut oleh orang-orang Yahudi yang biasanya memang selalu memberikan nasihat pada mereka. Datanglah orang-orang tadi dan kemudian berkata, la tunfiqu amwalakum fa inna nakhsha 'alaikumul faqr fi dhahabiha. Apa nasihat mereka? Na'udzubillah, nasihatnya seorang tokoh Yahudi yang menyembunyikan ilmu yang mereka ketahui. Mereka berkata, jangan kalian infakkan harta kalian untuk dia. Kami khawatir nanti kalian akan ditimpa kefakiran, kemiskinan. Wala tusari'u fin nafaqah, dan jangan kalian terburu-buru untuk memberikan bantuan, memberikan nafkah, memberikan harta benda kalian sebagai sedekah untuk orang ini. Yang dimaksud
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terburu-buru. Fa innakum la tadruna ala ma yakun. Karena kalian tidak tahu atas apa dia berjalan, apa manhajnya, apa prinsipnya, masih belum jelas. Kita mau dibawa kemana dan dia mengajak kepada apa, itu masih nggak jelas. Lihat, alasannya adalah alasan-alasan yang biasa dipakai oleh beberapa kelompok-kelompok sesat hari ini. Kalau mau menghalangi dakwah ahlu sunnah, menghalangi dakwah tauhid, maka akan dibisikkan kepada para pendukung-pendukungnya, para pendana-pendananya dengan bahasa yang sama. Kamu jangan bantu dia, jangan berikan sedekah kepadanya, jangan berikan kamu dana bantuan kepadanya, karena belum jelas ini alirannya apa, kemana larinya, jangan. Padahal Yahudi bukan tidak tahu kalau Rasulullah SAW berada di atas kebenaran. Yahudi bukan tidak tahu kalau Rasulullah SAW di atas tauhid was sunnah. Sebagaimana mereka Yahudi hari ini, atau orang-orang yang sejenis Yahudi hari ini juga bukan tidak tahu ahlu sunnah itu di atas apa. Bukan tidak mengerti mereka bahwa ahlu sunnah itu mengajarkan tauhid was sunnah. Tahu, tetapi pura-pura tidak tahu. Kura-kura dalam perahu. Jangan barangkali mereka terlibat teroris atau mereka terlibat ini. Jangan kamu berikan dana bantuan pada dia. Yahudi melakukan yang demikian kepada orang-orang Ansar. Jangan kalian berinfak kepada Rasulullah SAW. Jangan kalian berinfak dan bersedekah, memberikan dana bantuan kepada dakwahnya. Fa inna nakhsha alaikum, kami khawatir kalian akan fakir miskin, kalian akan jatuh miskin dalam keadaan kalian tidak tahu dia ini dakwahnya kemana, mau mengajak kemana. Wala tusari'u fin nafaqah, jangan terburu-buru kalian berinfak. Fa innakum la tadruna ala ma yakun, kalian tidak tahu dia ini di atas apa. Karena seakan-akan nasihat yang bijak, seakan-akan nasihat mereka dibangun di atas hikmah. Kalau sudah jelas, baru kita nanti infak. Kalau sudah jelas, sekarang masih belum kelihatan kok, belum jelas kok. Padahal bukan belum jelas, tetapi memang mereka dalam keadaan menentang kejelasan. Mereka menentang apa yang sudah wadah, sudah jelas dari Quran dan Sunnah, apa yang cocok dengan kitab mereka Taurat yang mereka pegang, dan cocok dengan ucapan-ucapan Nabi mereka, Nabi Musa. Mereka sudah tahu dan sudah yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW hak, tetapi berpura-pura tidak tahu. Ikhwan fillah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di dalam Al-Qur'an. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadlih. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang yabkhaluna, orang-orang yang bakhil, pelit, kedekut. Ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan memerintahkan manusia untuk bakhil. Nanti uang kalian habis. Nanti kalian akan jatuh miskin. Diajari kebakhilan. Wa yaktumuna ma atahum min Allah. Ma atahumullahu min fadlih. Mereka, kata Allah, menyembunyikan apa yang telah Allah berikan pada mereka dari fadilah-fadilah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembunyikan apa-apa yang Allah berikan kepada mereka dari fadilatul ilm. Yang Allah berikan kepada mereka yaitu ilmu yang Allah turunkan dalam Taurat, ataupun yang Allah kabarkan melalui lisan nabinya Nabi Musa kepada mereka alaihi salam, maka itu fadl. Kata Allah, yaktumuna ma atahum, mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah berikan pada mereka. Jadi kitab Taurat. Apa kaitannya? Sangat berkait. Mereka bakhil dan menyuruh orang untuk bakhil, untuk jangan membantu Rasulullah SAW, karena mereka yaktumuna ma atahum, karena mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan pada mereka dari kitab Taurat dan ilmu. Kalau saja mereka tidak menyembunyikan ilmu, kalau saja mereka tidak menyembunyikan apa yang mereka telah dapat dari nabi mereka, Nabi Musa, atau apa yang telah mereka baca dari kitab Taurat, niscaya mereka enggak akan memerintahkan kebakhilan. Niscaya mereka akan percaya bahwa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah hak. Yani min fadlihi min at-Taurat allati fiha tasdiq ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat tadi makna mereka menutup-nutupi apa yang telah Allah berikan pada mereka, yang dimaksud dalam tafsirnya adalah Taurat.
yakni kitab Taurat yang mereka sembunyikan, yang di dalamnya ada berita tentang akan datangnya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya kata Allah mengancam mereka orang-orang Yahudi, wa'atadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami persiapkan untuk orang-orang kafir adzaban muhina, azab yang menghinakan, yang merendahkan. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi, adapun mereka-mereka yang berinfak, mengeluarkan hartanya tapi dengan riya, karena ingin dipuji dan ingin dilihat oleh manusia. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, yaitu orang-orang yang tidak percaya pada Allah dan juga tidak percaya pada hari akhir. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka orang-orang Yahudi adalah orang yang tidak percaya pada Allah dan hari akhir. Mereka membaca kitab Taurat tapi tidak yakin terhadap apa yang dibaca. Mereka katanya mengaku percaya kepada Nabi Musa, tapi mereka tidak yakin dengan berita-berita Nabi Musa. Mereka katanya percaya pada Allah, tapi mereka tidak yakin. Sehingga Allah katakan mereka ini la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, tidak percaya pada Allah dan tidak percaya pada hari akhir. Di sini ada faedah penting, bahwa yang namanya percaya itu butuh bukti. Yang namanya iman butuh pembuktian-pembuktian. Yahudi mengaku mereka beriman pada Allah, mengaku beriman pada Taurat, mengaku beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi kenyataannya mereka tidak membuktikan keimanannya. Mereka tidak percaya dengan berita Allah di dalam Taurat. Mereka tidak percaya pada berita Allah melalui lisan nabinya Nabi Musa alaihissalam, yaitu berita akan datangnya seorang nabi. Ketika mereka tidak percaya pada Taurat yang Allah turunkan, ketika mereka tidak percaya pada berita yang disebutkan oleh nabinya Nabi Musa, maka Allah sebut mereka la yu'minuna billahi, mereka tidak beriman pada Allah. Lihat, berarti pengakuan mereka Yahudi, kami beriman pada Allah, Allah tentang, Allah batalkan, dan Allah katakan mereka dusta. La yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka tidak beriman pada hari akhir, karena ucapan Allah dalam Taurat tidak mereka percayai. Ucapan Nabi mereka Nabi Musa dari Allah juga tidak mereka percayai, maka itu tidak merupakan bukti keimanan. Bahkan sebaliknya, itu bukti kalau mereka tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada Taurat, tidak percaya pada Nabi Musa alaihissalam. Ikhwan fillah a'azakumullah, mereka berkata, la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan kalian infakkan kepada mereka-mereka yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jangan infakkan harta kalian untuk membantu mereka yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan jelas-jelas menentang Rasulullah, padahal Rasul yang datang pada mereka persis seperti yang diberitakan dalam Taurat mereka. Inilah yang menyebabkan mereka dijuluki oleh Allah orang-orang yang la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman pada yaumil akhir. Yang berikutnya tentang Yahudi. Al-Yahud yajhaduna al-haqq, bahwa mereka menentang kebenaran. Berkata Ibn Ishaq selanjutnya, wa kana Rifa'ah ibn Zaid ibn Tabut min udhama'i Yahud. Seorang yang bernama Rifa'ah ibn Zaid ibn Tabut adalah seorang dari pemuka-pemuka Yahudi. Kalau Rasulullah SAW mengajak bicara dia, idza kallama Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW mengajak bicara dia, lawwa lisanahu, lidahnya itu menjulur untuk mengucapkan kalimat, nyerocos dengan kalimat-kalimat kepada Rasulullah SAW dengan lancangnya. Ini mana lawa. Lawa ini berbicara dengan lancar tapi di atas kebatilan. Lawa lisanahu. Setiap diajak bicara oleh Rasulullah SAW dengan nasihat-nasihat, dengan peringatan-peringatan, maka dia menjawab dengan kalimat-kalimat yang banyak. Nyerocos dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Ini Rifa'ah ibn Zaid ibn Tabut. Padahal udhama Yahud, padahal tokoh-tokoh Yahudi yang harusnya lebih ngerti tentang sifat-sifat Rasul yang akan datang yang ada dalam Taurat,
Yang seharusnya dia lebih ngerti tentang ucapan-ucapan Nabi Musa, tentang Nabi yang akan datang. Dan pasti dia mestinya ngerti tentang Rasulullah SAW itu adalah benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah SWT sesuai dengan berita Taurat, sesuai dengan berita Nabi Musa. Tetapi sayang, memang la yu'minuna billahi wal yaumil akhir, enggak takut sama Allah dan enggak takut pada hari akhir. Maka dia berkata, "Ar'ina sam'ak ya Muhammad hatta nufhimak." Pasang telingamu wahai Muhammad agar aku menyampaikan kepada kamu agar kamu paham. Dengarkan. Kemudian mulai. Tsumma ta'ana fil islami wa'adahu. Kemudian dia mulai mencerca Islam, menjelek-jelekan Islam, mencerca ini, menentang itu dan seterusnya. Semua ayat-ayat yang turun diputar balikan oleh dia. Fa anzala fihim, maka Allah pun turunkan ayatnya tentang mereka. Allah turunkan ayatnya kepada mereka sejenis Rifa'ah ibn Zaid bin Thabit dari tokoh Yahudi. Kata Allah, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil." Tidakkah kau lihat orang-orang yang diberi nasiban minal kitab, orang-orang yang diberi bagian dari kitab, yang diberi kitab pada mereka, diutus Nabi kepada mereka, ternyata yashtaruna dalalah, mereka lebih membeli dalalah, membeli kesesatan dengan membayar petunjuk. Ini petunjuk yang mereka punya, hidayah yang mereka punya dalam kitab Taurat dan dari Nabi Musa alaihissalam, mereka korbankan untuk mendapatkan dalalah, untuk mendapatkan kesesatan. Ini mana yashtaruna dalalata, mereka membeli dhalalah. Wa yuriduna an tadillu sabil, dan mereka menginginkan agar kalian sesat jalannya. Muslimin syarabati. Perhatikan. Orang Yahudi tahu bahwa Rasulullah SAW hak. Orang Yahudi tahu bahwa yang dibawanya hak. Orang Yahudi tahu bahwa ayat-ayat yang turun memberitakan berita-berita yang hak, yang cocok dengan apa yang ada pada Taurat mereka. Tetapi bukannya mereka menyatakan benar, itu cocok dengan Taurat kami, bahwa itu hak, itu kebenaran. Tidak. Tetapi mereka tutupi Tauratnya, mereka sembunyikan kitabnya, dan mereka berkata sebaliknya, bahwa apa yang dikatakan dalam ayat tadi batil. Berarti apa maknanya? Maknanya yuriduna an tadillu sabil. Mereka ingin agar kalian sesat jalannya. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Kata Allah, Allah Maha tahu siapa musuh-musuh engkau wahai Rasul. Allah Maha tahu siapa musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukup Allah sebagai pelindung kamu, pelindung kalian. Dan cukup Allah sebagai penolong kalian. Kemudian Allah katakan ayat berikutnya, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina. Kata Allah, di antara orang-orang yang hadu, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan maha hikmah, maha bijak. Sehingga kalimatnya masih dengan kalimat minal ladina. Min litab'id, untuk menunjukkan sebagian. yakni di antara orang-orang Yahudi, bukan seluruhnya. Karena ada di antara mereka yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam dan lain-lainnya, beberapa orang kaum muslimin dari Yahudi. Sehingga Allah katakan minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Di antara mereka orang-orang Yahudi ada yang memutar-balikan kalimat-kalimat dalam Taurat dari tempat-tempatnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami ingkar. Lihat, bukannya mereka mengucapkan sami'na wa ata'na sebagaimana Allah perintahkan, dengarlah atau dengarkan dan taati, sehingga mestinya mereka berkata kami dengar, kami taat. Tetapi kata Allah, di antara mereka ada yang berkata sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami mengingkari. Kami dengar tapi kami enggak percaya. Kami dengar
tapi kami menentang. Ini mereka di antara Yahudi, ada yang begitu. Dan mereka berkata pula, wasma' ghaira musma'in wara'ina. Wasma', dengarkanlah, padahal mereka tidak mendengar. Dan ra'ina, apa makna ra'ina? Itu yang tadi ucapan si Yahud yang bernama Rifa'ah ibn Tabut atau ibn Zaid ibn Tabut. Yani ra'ina sam'ak, pasang telingamu, perhatikan apa yang akan aku katakan. Rasulullah SAW dikatakan seperti itu dengan kurang ajarnya oleh orang ini. Pasang telingamu atau perhatikan dengan telingamu. Ra'ina sam'ak. Setelah itu dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mengerikan, mencerca Islam, mencerca ayat Al-Quran, menghinanya dan seterusnya. Kata Allah, layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Itu merupakan lay. Lay itu kelancangan berbicara. Layyan ini kelancangan berbicara. Wa ta'nan fid din, dan mencerca agama. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khayran lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Kata Allah, kalau saja mereka mau berkata, kami dengar, kami taat, dengarkanlah kami, perhatikan kami, maka niscaya baik buat mereka. Kalau saja mereka mau berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kalau mereka mau bertanya atau mau diperhatikan, mestinya mereka berkata dengan bahasa yang sopan. Wasma', dengarkanlah, atau wanzurna, lihatlah kami. Lakana khairan lahum, maka itu lebih baik daripada kalimat ra'ina sam'ak, pasang telingamu untukku. Perhatikan apa yang akan aku katakan untukmu. Kalimat-kalimat yang kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Kalau saja mereka berkata dengan sopan dan mereka berkata kami dengar, kami taat, maka kata Allah, lakana khayran lahum wa aqwam, niscaya akan lebih baik buat mereka dan lebih lurus. Walakin la'anahumullah, tetapi memang Allah sudah melaknat mereka. Apa makna laknat? Laknat adalah ib'ad minar rahmah, dijauhkan dari rahmat. Jadi kenapa mereka tidak bisa menerima hidayah? Kenapa mereka tidak bisa menerima kebenaran? Karena memang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terlihat perbuatan-perbuatan mereka sebelum datangnya Rasul. Sudah Allah ketahui perbuatan-perbuatan mereka sebelum datangnya, sebelum diturunkan Al-Qur'an. Mereka sudah yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka sudah membeli dunia dengan agama. Mereka sudah memutarbalikkan kalimat-kalimat Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka sudah merubah, mereka sudah menambah, mereka sudah mengganti, mereka sudah curang, mereka sudah menyembunyikan sekian kebenaran, mereka sudah menutup-nutupi kebenaran dalam Taurat, dan itu semua sudah mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Kata Allah, kalau saja mereka mau mengatakan sami'na wa ata'na, maka niscaya itu baik buat mereka. Tapi memang mereka sudah dilaknat, kata Allah. Bal la'anahumullahu bikufrihim, bahkan Allah melaknat mereka dengan kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, niscaya mereka tidak akan beriman kecuali sedikit sekali dari mereka. Wa kallama Rasulullah SAW ru'asa min ahbari Yahud. Maka Rasulullah SAW pun mengajak bicara mereka, tokoh-tokoh Yahudi, dan menyampaikan ayat-ayat tadi kepada mereka. Di antara mereka minhum Abdullah ibn Surya al-A'war, yang matanya juling. Na'udzubillah, juling matanya, juling hatinya. Wa Ka'ab ibn al-Asad faqala lahum ya ma'syara Yahud ittaqullah wa aslimu fawallahi innakum lata'lamuna innal ladzi ji'tukum bihi lahaq. Nabi berkata kepada mereka, tokoh-tokoh Yahudi, wahai ma'syar Yahud, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa aslimu, masuk Islamlah kalian. Fawallahi innakum lata'lamuna an innal ladzi ji'tukum bihi lahaqqun.
Sungguh demi Allah, kalian itu tahu, sungguh-sungguh kalian tahu bahwa apa yang aku bawa ini adalah hak. Nabi SAW diberi wahyu oleh Allah. Sehingga Nabi tahu bahwa orang-orang Yahudi tahu tadi benar-benar ngerti, benar-benar tahu. Maka Rasulullah SAW bersumpah dengan nama Allah. Fawallahi innakum la ta'lamunna atau la ta'lamuna. Disebutkan dengan wallahi, bersumpah dengan nama Allah. Dan disebutkan dengan lamut taukid. Sungguh-sungguh kalian tahu bahwa aku yang aku bawa ini adalah hak. Qalu, mereka menjawab, Yahudi tadi. Qalu, mereka berkata, mana arifu dzalika ya Muhammad? Kami enggak tahu itu ya Muhammad. Kami enggak ngerti yang demikian kalau itu hak. Fajahadu ma'arafu wa asarru 'alal kufur. Maka mereka menentang apa yang mereka sudah ketahui dan mereka asarru 'alal kufur, mereka tetap di atas kekafiran. Wa tinggal lihat mukmin atau kafir. Kalau kita mukmin, maka kita pasti lebih percaya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan Rasulullah? Wallahi innakum la ta'lamun. Sungguh demi Allah, pasti kalian itu tahu bahwa apa yang aku bawa ini hak. Karena sama dengan Taurat. Bicara surga sama, bicara neraka sama, bicara akhirat sama, bicara hari kiamat sama, bicara hisab sama. Apalagi? Pokoknya bicara-bicara yang merupakan berita-berita tidak mungkin akan berbeda. Kenapa? Karena akhiratnya satu. Diberitakan oleh Nabi Musa atau Nabi Isa ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan sama. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, kalian pasti tahu bahwa apa yang aku bawa ini hak. Itu kalau percaya pada Nabi, kalau beriman. Tapi kalau kafir, maka mereka lebih percaya pada Yahudi. Kata Yahudi, mana arifu dzalika ya Muhammad? Kami enggak tahu kalau itu benar wahai Muhammad. Kami enggak ngerti kalau yang kamu bawa itu hak. Enggak tahu kami, enggak ngerti. Tetap di atas kekafirannya. Fa'anzalallahu ta'ala fihim, maka Allah turunkan tentang mereka, ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna. Wahai orang-orang yang diberi kitab, yakni Yahudi dan juga Nasrani, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kepada apa yang kami turunkan, yang mencocoki apa yang ada pada kalian. Ini Al-Quran yang bilang. Kata Allah, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan. Kata Allah, berimanlah kepada apa yang kami turunkan yang sama, mencocoki dengan apa yang ada pada kalian. Berimanlah sebelum kami timpakan ke wajah-wajah kalian. Fadaruddaha ala adbariha, yang kemudian kalian berpaling dengan bokong-bokong kalian. Aw nal'anahum, sebelum kami laknat mereka. Kama la'anna ashabas sabt, sebagaimana kami melaknat para ashabus sabti. Ashabus sabt adalah pelanggar hari Sabtu. Orang-orang Yahudi dulu yang melanggar hari Sabtu, yang dilarang untuk mengambil ikan hari Sabtu. Mereka bermain-main. Mereka memasang jalannya, masang perangkapnya di hari Jumat sore. Kemudian mereka ambil di Minggu pagi. Jadi hari Sabtu ikan-ikannya terjaring semua. Apa hukuman Allah pada mereka? Orang-orang yang melanggar hari Sabtu. Allah katakan dengan laknat kepada mereka, la'anahumullah, dan Allah katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Dikutuk oleh Allah menjadi kera-kera yang hina. Kata Allah kepada Yahudi di zaman Rasulullah SAW, yang disampaikan ayat-ayat yang mencocoki Taurat, yang mencocoki apa yang ada pada mereka, ternyata mereka menentang. Maka kata Allah, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Kata Allah, berimanlah kalian dengan apa-apa yang kami turunkan yang mencocoki apa yang ada pada kalian sebelum kami timpakan pada wajah-wajah kalian.
dan kemudian kami kembalikan kalian, kami palingkan kalian, atau sebelum kami laknat kata Allah sebagaimana dilaknatnya para pelanggar-pelanggar hari Sabtu. Dan ingat, amrullahi maf'ula, perintah Allah pasti terlaksana. Keinginan Allah, kehendak Allah pasti terwujud. Wa kana amrullah maf'ula. Berkata Hisham atau Ibnu Hisham, natmis maknanya namsahaha fanusawwiha fala yara fiha ain wala an wala fam wala syai. Apa maknanya natmis wujuhan? Sebelum kami timpakan ke wajah-wajah kalian, maknanya sebelum kami ratakan wajah-wajah kalian. Diratakan wajahnya, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, rata semua. Wa kadza fatamasna a'yunahum, demikian pula di dalam ayat lain, fatamasna a'yunahum, kami timpakan di mata-mata mereka, ini diratakan matanya, tertutup, tidak ada apa-apa. Ini rata. Demikian azakumullah, Yahudi yang menentang kebenaran yang mereka sudah ketahui, dan bagaimana Yahudi mengajarkan kebakhilan kepada kaum muslimin, bahkan mengajarkan kepada seluruh manusia untuk bakhil, untuk tidak mendukung dakwah tauhid, untuk tidak mendukung dakwah Rasulullah SAW, dakwah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Yahudi dan gerakan-gerakan Yahudiyah. Nasallahu salam al-afiyah wal hidayah wal rahmah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.